Dia nggak tahu namanya. penggalian kompetensi dia di mana, ya kan seperti tadi buah jatuh nggak jauh dari pohonnya kecuali tanahnya miring, gelinding bisa masuk Ke pohon yang lain ya Pak. penting bisa masuk sungai gitu ya kan kalau gelinding. Iya. Nah gelinding ini maksudnya apa? Lingkungan, relationship, bisa juga pergaulan yang buruk. Nah itu bisa bikin gelinding. Nah jadi orang tua memang fungsinya adalah menjaga dan juga memberi pengalaman-pengalaman yang real gitu. Kita ketemu dalam Parents Diary SGU dan edisi perdana kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana pemilihan jurusan oleh seorang lulusan SMA menuju universitas. Apakah pemilihan jurusan tersebut merupakan pilihan mereka sendiri atau merupakan pilihan dari orang tua? Dan untuk berbincang tentang tema yang kita angkat kali ini, kita sudah kedatangan 3 orang narasumber yang luar biasa. Pertama, kita kenalan dulu dengan Bapak Dr. Daniel. Selamat sore Pak. Halo semua, sore. Oke, narasumber kita yang kedua kita punya Bu Melanie Siragar di sini. Selamat sore Ibu. Selamat sore, terima kasih waktunya diberi kesempatan. Dan narasumber kita yang ketiga kita punya Bu Eni Asri di sini. Selamat sore Ibu dan selamat datang di podcast kita. Selamat sore. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan tentang topik kita di sore hari ini atau pada hari ini, kita akan melihat sedikit fenomena yang ada ditayangkan oleh detik.com, Detik Edu tepatnya, bahwa 87% mahasiswa Republik Indonesia merasa salah jurusan. Apa penyebabnya? Dan faktor utama dari salahnya pilih jurusan ini merupakan alasan orang tua. Dan survei juga dari Education Psychologist dari Integrity Development Flexibility tahun 2016 menyatakan bahwa sebagian mahasiswa Indonesia masuk jurusan yang tidak sesuai dengan dirinya. Sebagian besar mahasiswa masuk jurusan kuliah akibat menuruti keinginan dari orang tuanya tetapi tidak melihat kemampuan dan keinginan dirinya sendiri. Begitu, itu beberapa survei yang dilakukan yang kita dapatkan dan berita juga yang diangkat oleh Detik Edu di sini Bapak Ibu. Nah, saya mau ke Pak Daniel dulu di sini. Sebenarnya menurut Pak Daniel sendiri, apa sih yang seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi orang tua dan anak dalam pemilihan jurusan dari mulai mereka beranjak menjadi lulusan SMA, kemudian masuk ke universitas? Sebenarnya pertimbangan utama apa sih sebenarnya menurut Pak Daniel? Oke, Ilham, thank you udah diberikan waktu, kesempatan bisa bincang-bincang ya. Iya Pak. Terutama di tempat ini di perdana. Kalau diminta mengenai pandangan, saat ini saya ambil sisinya dari pengalaman saya pribadi sama anak ya. Mungkin itu dulu. Mungkin nggak bisa mewakili seluruh orang tua sama anak. Dari perspektif Pak Daniel sendiri ya. Dari perspektif pribadi saya waktu mengalami transisi SMA ke kampus, di mana kita putuskan ambil di SGU, saya lihat pertimbangannya pasti yang pertama kalau orang tua ya di mana-mana ya duit dulu nyangkup atau enggak. Oke. Betul kan? Dari sisi keuangan, kemampuan kita punya anak berapa dan mampu nggak kita menyelesaikan semuanya sampai akhir, dan itu biasanya jadi pertimbangan utama. Oke. Itu dari sisi budgeting sesuai nggak sama kebutuhan kemampuan kita. Jadi sudah terplan dari awal sampai akhir tentunya ya Pak ya, itu dulu. Ternyata nggak juga sih. Okay. Iya, maunya kan begitu ya. Iya. Gitu. Apalagi saya kepala keluarga, semuanya pengennya di planning. Terus terang tadinya saya masukkan anak saya itu ke SMA yang ada universitasnya. Pertimbangannya satu dan lain hal, pasti biaya lebih bisa di-press, juga dari sisi pembelajaran bisa lebih cepat lah kira-kira kan promisingnya begitu. Tapi nah ini yang menarik, makanya kalau dari orang tua kan dari sisi budget ya Bu ya, ibu-ibu, apalagi ibu-ibu nih pasti semuanya hitung-hitung semua gitu. Nah yang kedua juga yang sekarang saya lihat ada pergeseran. Biasanya anak-anak Indonesia itu mungkin di zaman saya komparasinya adalah lebih pertimbangannya seperti 70-30% dalam mengambil keputusan kuliah. 70% yang ngambil pertimbangannya itu orang tua, dari sisi yang lebih logis, budget lah, transportnya lah. Lalu biasanya orang tua udah explore dulu, nanti dia lulus dari
fakultas ini besar kemungkinannya pekerjaan seperti apa. Biasanya kan orang tua sudah langsung jauhnya ke sana. Itu dulu 30%-nya, 30%-nya apakah anak itu mau atau enggak. Kalau mau dia ngikut dengan sedikit grundel, kalau enggak dia DO nanti. Iya kan? Nah, pergeseran yang tadi saya bilang tadinya 70-30, sekarang kayaknya lebih ke 50-50. Antara pertimbangan anak sama orang tua, atau mungkin ada yang 60-40. Anak begitu kekeh gigih mau ambil apa, orang tua sedikit support aja. Nah, yang saya lihat pergeserannya begitu tuh. Itu yang kebetulan saya lakukan juga untuk anak. Nah, ya. Sorry Pak, saya potong. Kalau James sendiri sekarang yang Bapak lakukan dengan James sendiri, masuknya kemana nih Pak? Apakah masih menerapkan posisi yang dulu 70 Bapak, 30 James, atau malah sekarang sudah 50-50, atau bahkan James yang sudah 60% dalam pemilihan Pak? Saya terapkan komunikasi. Itu yang paling penting. Jadi saya nggak bisa bilang persentase, tapi jadi kita kayak partnership antara saya sama anak. Artinya memang secara logika saya lebih persiapkan sebelum dia berpikir. Jadi bahkan waktu dia mau SMP mana, saya selalu punya kebiasaan setahun sebelumnya, waktu dia dari SD mau masuk SMP, setahun sebelumnya saya udah sibuk. Sebelum dia SMP naik kelas 3, saya sudah siapkan SMA-nya dia gitu. Tapi dari situ bukannya saya otoriter, tapi saya memperhatikan perkembangan dia, juga karakter dia, juga mengenai bakat dia seperti apa, dan semua hasil komunikasi bertahun-tahun kalau saya. Jadi selalu saya ngobrol, gimana kalau kamu jadi begini? Karena namanya anak akil balik, biasanya mereka punya yang namanya impian yang berubah-ubah gitu. Pertamanya dia mau jadi sportsman, belum konsisten ya. Iya, dia mau jadi atlet. Kenapa? Karena dia lagi gandrungin badminton gitu. Jadi dia mau jadi atlet klub mana yang bisa nyerap dia gitu. Baru ngobrolin jadi atlet, kayaknya enak juga ya jadi entrepreneur gitu. Karena baru aja teman-teman dia dalam tanda kutip mengajak dia masuk ke insurance company. Ya, biasanya orang-orang insurance tuh lagi gencar-gencarnya gitu loh. Dia kayaknya wah saya mau masuk ke entrepreneur. Lalu belum lama kayaknya kuliner enak juga tuh ya. Nonton Gordon Ramsay tuh. Makanan enak dan lingkungan ya Pak. Dan dia juga ternyata di kitchen kita mulai beli ini, beli itu, telur dipecahin ini sekarang praktek gitu loh. Nah, jadi kalau saya perhatikan anak-anak sekarang, generasi sekarang itu bukan cuma ngomong. Kalau dulu kan kita cuma ngomong aja kan. Mau jadi A, mau jadi B, tapi sekarang anak sekarang mau praktek bahkan. Nunjukin ya Pak ya. Apakah dia kompetensinya besar di situ atau enggak. Jadi anak saya masuk badminton juga, kalau weekend masak-masak sendiri gitu. Lalu hangout sama insurance company dia punya community. Dan di situ tugasnya orang tua yang akhirnya mengarahkan gitu. Akhirnya iya, bukan hanya mengarahkan, saya harus nyemplung. Badminton saya juga nyemplung ke situ gitu. Karena saya pikir kalau saya cuma lihat dari luar, saya nggak tahu dunianya seperti apa. Mungkin aja kan Menteri Olahraga juga sekarang lagi gencar gitu loh. Bisa menang badminton juga bisa dapat 1M, bisa dapat rumah dan sebagainya. Mungkin bisa juga itu menjadi satu profesi gitu. Jadi daripada saya ambil keputusan di luar ranah yang tadinya saya belum tahu, saya mendingan nyemplung. Jadi saya ikut juga ke klub dia badminton, saya juga ikut main-main insurance company ini dulunya gimana sih buat dia prospeknya begini. Saya juga nyemplung akhirnya. Dan juga ke culinary ya sudah, saya juga masuk dunianya mana. Oke, jadi kalau Pak Daniel sendiri menerapkan komunikasi yang paling penting ya Pak ya, dari pada komunikasi aktif ya. Kadang-kadang kita cuma komunikasi orang tua tuh cuma di dining table gitu loh. Tapi nggak ngapain gitu, tapi nggak nyemplung. Benar. Saya pilih lebih baik nyemplung. Komunikasi dan akhirnya pilihan kamu apa, Papa coba analisis dulu, Papa coba nyemplung dulu, dan akhirnya kita putuskan bersama. Itu kalau dari Pak Daniel. Saya mau dengar perspektif dari Bu Leni di sini, Bu. Kalau dari Bu Leni sendiri bagaimana, Bu? Terima kasih kesempatannya. Saya bangga dengan SGU ya. Terima kasih anak saya sudah diterima di SGU. Ini anakku anak Sematawayang. Jadi sebenarnya lebih dekat ke sebenarnya lebih dekat sama dedinya. Ya. Talentanya pun semua gitu. Kalau saya lihat sih dia seperti mengalir aja apa yang dia punya talenta, apa yang dia punya gitu. Jadi
Tapi memang Pak, dari Bapak Daniel ini tadi bilang komunikasi penting, itu tepat sekali. Oke. Komunikasi. Untuk anak ya, dari segi kejiwaan, komunikasi paling utama. Ya, kadang kan anak ini diem kita nggak tahu. Kadang aku suka bilang, what are you thinking? Are you mad with mommy? Talk to mommy. Don't keep secret. Nah, itu paling utama gitu, apa yang dia mau gitu. Nah, kalau untuk mengenai dia ambil jurusan, itu kita tidak, orang tua itu tidak memaksa dia, apa yang dia punya talenta. Kebetulan ya, ibarat ada pepatah, pohon berbuah, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Okay. Kebetulan anak saya talentanya percis kayak bapaknya. Engineering, pertambangan, dan itu dia benar-benar antusias sebelum dapat di SGU. Bapaknya cerita pengalaman semuanya, and he's very exciting. And then he said, pada saat sebelum masuk ke SGU nanti kan, dia kan 1 tahun dia ini nih enggak, pokoknya dia menunggu 1 tahun, dia lulus kan tahun kemarin, terima di SGU nanti Agus. Jadi dia bilang, Dad, I wanna work offshore. Okay. And he's exercise boy. Actually, and because my husband is a bullet, he's a bigger than the father. You know, he just very strong. Jadi berarti kalau dari Bu Leni sendiri sedikit berbeda. Tadi kalau misalnya putra dari Pak Daniel memang punya beberapa ya Pak ya, beberapa opsi yang akhirnya Bapak ikut nyemplung istilahnya untuk memilih dan bersama-sama berkomunikasi. Kalau dari putra Bu Leni sendiri memang sudah punya satu pilihan yang memang kebetulan sama dengan profesi dari Papa gitu ya. Jadi mungkin akan lebih gampang untuk mendampingi begitu Bu. Itu sisa-sisa buku-buku pekerjaan bapaknya udah dikasih nih, pelajari nih pertambangan. Oke. Jadi memang kalau di sini posisi agak sedikit berbeda, mungkin kalau posisinya Bu Leni berarti lebih kepada yang anaknya yang menentukan, kemudian Bu Leni support dan tentunya pasti dia sama. Sekarang sudah bekerja. Udah kerja juga. Dia di Kalimantan Timur offshore. Offshore. Dia sendiri usia 18 karena pada saat di situ posisinya dengan badan dia yang kuat memang lagi diperlukan. Oke. Ya namanya cari pengalaman dulu ya Bu sebelum masuk. Anak Sematawayang pertama kali ini. Saya kangen, saya berdoa terus tolong lautnya damai, tentram, karena kan gitu anak Sematawayang, karena di tengah laut bayangin ngebor, dia pegang pipa segini, kadang dia kirim mukanya lagi raksasa, pipa-pipa raksasa tengah laut dia cek, you know, oh God gitu. Terus but you know, because I'm from the very very religious Christian, so kadang-kadang saya bilang berdoa ya Nak ya biar lautnya aman, tentram, karena sekarang kan cuaca kan lagi ini ya. Jadi ya puji Tuhan lah, anak saya tuh is a great son. Oke. Jadi sebelum kuliah bahkan sudah memiliki pengalaman. Udah ada praktek, jadi tinggal teorinya. Oke. Kita sekarang ke versinya dari Bu Eni nih. Kalau dari Bu Eni sendiri bagaimana Bu? Sudah kasih kesempatan saya untuk ikut acara ini ya. Mungkin ini pilihan yang udah dipilih ya. Jadi di sini saya sih sebenarnya jujur bangga karena termasuk pilihan. Nah, kalau anak saya ini sama dengan Ibu Leni, anak Sematawayang. Oke. Saya juga loh, ini berarti sebenarnya wayangnya ada 3 berarti nih. Wayangnya ada 3. Benar, Mama satu juga. Ini nggak disengaja ya? Iya, ketidaksengajaan terhadap tim yang luar biasa ya. Ada benang merahnya ternyata di sini. Ya, jadi kalau anak Sematawayang kan otomatis kita orang tua tuh berpikir selalu fokus untuk dia aja ya. Nah, kalau tadi Pak Daniel komunikasi sama anaknya sampai katanya terjun ke ininya, ke ininya. Kalau ibu tadi memang sih buah nggak jauh dari atau pohonnya gitu kan. Nah kalau anak saya itu tipe orang yang dia tidak bisa menentukan. Jadi dia agak introvert anaknya. Bahkan untuk menentukan jurusan pun belum begitu ya Bu ya. Jadi di sini mungkin ada anak yang punya sama seperti anak saya. Dia itu tidak tahu. Dia punya bakat apa, dia mau kemana, dia mau apa. Jadi kalau ditanya itu terserah mama, terserah mama. Jadi cuman saya tahu bakat dia sebenarnya kan kita berdoa kan dari seni ya. Saya lulusan
interior, papanya juga interior juga. Jadi kita berdua sama-sama punya seni dan itu pun nurun sebenarnya sama seperti ibu tadi nih. Jadi nggak jauh-jauh lah, anak saya pun juga suka gambar dan seni. Tapi di sini saya tuh melihat prospek untuk di bidang kita itu kan sekarang udah ya boleh dibilang bagus-bagus, tapi tidak sekarang kan jurusan tuh banyak ya. Nah di SJW ini saya udah bandingin dari beberapa kampus ya. Saya sebelum dia lulus saya udah banding untuk cari searching beberapa kampus untuk jurusan-jurusan baru kan sekarang banyak. Yang tidak semua kampus itu ada. Nah menurut saya sih saya pilih anak saya di kuliner ini karena kan satu dia perempuan ya. Saya dan berpikiran dia untuk buka usaha. Gitu. Nah saya pengen dia buka usaha karena apa? Karena kita kan basicnya juga usaha gitu ya. Jadi kita bisa, meskipun mungkin saat ini dia belum punya keinginan untuk bisa masak atau apapun, tapi paling enggak kita sebagai orang tua bisa dorong dia untuk usaha sendiri nantinya. Gitu. Luar biasa, kita punya 3 perspektif yang berbeda ternyata di sini. Kalau versinya Bu Eni adalah dari orang tua yang menentukan karena memang anak belum bisa atau belum bisa menentukan jurusan apa setelah lulusan SMA. Kalau versi dari Bu Leni bahkan anaknya sudah memang punya jurusan gitu ya, punya jurusan tertentu yang akhirnya Bu Leni mensupport penuh. Dan kalau dari Pak Daniel, dari putra Pak Daniel atau James ya Pak ya, dari James sendiri memang masih berubah-berubah dan akhirnya Pak Daniel yang mendampingi secara intens dan masuk kepada beberapa pilihan tersebut dan akhirnya conclusion-nya adalah conclusion bersama gitu ya. Jadi 50-50 kalau ini dari orang tua dan dari anak. Nah, apapun proses pada saat pemilihan jurusan tentunya ada perbedaan pendapat pada saat itu pasti ya Pak ya. Perbedaan pendapat antara anak dengan orang tua gitu. Nah, menurut Pak Daniel mungkin dulu, bagaimana pada saat perbedaan pendapat? Misalnya, dari 3 pilihan tadi, James maunya pertama jadi atlet, terus berubah jadi entrepreneur, terus kemudian berubah jadi jadi satu pilihan lagi gitu. Nah, akhirnya kita udah duduk bersama dalam proses perundingan itu. Kalau terjadi perbedaan menurut Pak Daniel seperti apa? Penanganan atau solusi mungkin bagi pendengar kita sekarang butuh juga seperti itu. Saya lihat menjadi orang tua itu kan seni ya. Iya Pak, benar. Jadi kita nggak bisa ambil satu garis yang saklek. Wah ini loh cara yang tepat untuk mendidik anak. Dalam dunia didikan itu juga salah satunya membantu anak mengambil jurusan. Tetapi betul-betul lihat situasi kondisi anak kita ya, gitu. Jadi anak kita modelnya seperti apa, dan juga kalau ada selisih pendapat bukan cuma masalah pengambilan keputusan universitas sama fakultas, pasti juga di bidang-bidang yang lain selisih pendapat itu gimana kita bisa covernya. Tapi kalau memang di kasus ini dalam mengambil keputusan universitas sama jurusan, memang tergantung kitanya. Kita melihat ini beda pendapat atau kita melihat ini kesempatan untuk brainstorming. Kalau siapa tahu saja memang ada informasi, anak-anak kita kan sebetulnya lebih punya banyak waktu untuk cari informasi daripada kita. Kita semua orang-orang tua pasti udah punya dunianya sendiri kan. Ibu Eni pasti sibuk dengan desainnya, Ibu Leni pasti sudah sibuk dengan Mama Lemonnya gitu. Saya juga sibuk dengan semua kegiatan saya. Jadi anak itu pasti punya waktu untuk eksplorasi sendiri. Dan pasti ada perbedaan point of view di situ. Nah, jadi waktu ketemu dan duduk bareng-bareng, dari saya cuma melihatnya begini, yang perlu orang tua punya prinsip adalah yaitu bagaimana kita pasti lebih tua dari dia dong. Kita punya asam garam lebih banyak daripada dia. So information is not the solution. Itu penting. Hanya sekedar punya informasi yang banyak tidak berarti anak kita pinter. Punya semua resource of information nggak berarti anak kita berhasil. Benar. Kita yang udah jalanin nih, gitu. Kita yang udah asam garam dan kita juga yang udah nyemplung. Nah, di situ orang tua nggak boleh kehilangan authority di dalam memberi guidance, gitu. Karena saya perhatikan banyak anak-anak yang di generasi milenial kita tuh merasa lebih pintar dari orang tuanya. Nah, kata lebih pintar ini hanya didasarkan dia punya informasi lebih banyak. Buka aja Mbah Google, ya kan? Lebih banyak. Dia tinggal ketik
profesi apa yang paling gajinya besar? Langsung kelihatan. Ya, engineering nih salah satunya nih, Mama Lemon sama suami. Itu engineering salah satunya. Dan yang begitu-begitu, tetapi itu kan only based on facts, only based on information. Tanpa pertimbangan pribadi ya Pak. Betul, dia nggak tahu penggalian kompetensi dia di mana. Ya kan, seperti tadi buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, kecuali tanahnya miring, gelinding bisa masuk ke pohon yang lain ya Pak. Penting bisa masuk sungai gitu ya kan kalau gelinding. Nah, gelinding ini maksudnya apa? Lingkungan, relationship, bisa juga pergaulan yang buruk. Nah, itu bisa bikin gelinding. Nah, jadi orang tua memang fungsinya adalah menjaga dan juga memberi pengalaman-pengalaman yang real gitu. Nah, jadi saya selalu kalau ada selisih pendapat, oh karena gini. Oke, do it yourself. I want to know whether you succeed in this or not. Saya bilang gitu. Di challenge malah ya? Saya challenge gitu. Contoh misalkan dalam kasus saya, contoh ya. Oh, I want to be a badminton athlete. Okay, go ahead. You choose the club, you choose the competition, and see if you win number 1, I'll give you prize. Saya begitu. Jadi akhirnya dia masuk ke badminton. Tapi di situ kan ada seleksi alam. Nah, di seleksi alam kan, mari kita duduk sama-sama. You say it could be number 1, but the fact is you didn't even get the top 10. Nah, saya bilang, ternyata ada 10 top 10 orang-orang yang lebih jago di badminton. Yuk review yuk. Nah, gitu. Jadi saya justru menggali kompetensi dia sendiri. Apakah you are very good in badminton? Gitu. Apakah you are very good in culinary, in cooking? Tetapi memang dia coba dulu dan saya challenge. Nih, ingredientsnya apa? Butuh cabai lah, butuh kol lah, butuh egg lah, butuh apa? Saya provide semua. Setelah saya provide, dia masak, that's food. Gitu. Oke, jadi sehingga dia bukan cuman juga dari info yang ada, ya kan kadang-kadang masak gimana caranya? Buka YouTube, ada si A, si B, gini loh cara masak. Coba buktikan. Ternyata rasanya amburadul ya Bu Eni. Jadi apakah memang passionnya di situ dan Bapak challenge dulu gitu? Saya challenge, saya selalu challenge dari yang pertama kompetensi dia, yang kedua dia persisten atau enggak. Mungkin dia kompetensinya masih perlu diasah, tapi dia persisten nggak? Kalau dia rasa pertama gagal, saya lihat juga dia mau nggak mengasah berulang-ulang lagi. Kalau dia ternyata sampai di situ, Dad, I wanna quit. Oh ya berarti bukan passionnya. Bukan cuma informasi aja, bukan cuma informasi dan juga kompetensinya, tapi dia nggak persisten di situ, dia nggak gigih di situ. Jadi saya akhirnya memang ini ambil waktu yang lebih panjang. Memang ambil waktu yang lebih ngoyo, yang lebih capek. Orang tua harus betul-betul spend time dan spend energi sama-sama anaknya. Tapi makanya tadi saya bilang, saya setahun sebelumnya saya sudah harus ambil semua langkah yang ada sampai akhirnya dia temukan kompetensi dia yang juga prospektif untuk masa depan dia dan juga di mana dia punya persisten di situ dan sekarang fall in love in what is his choice. Baru di situ kalau 3 ini ketemu, saya yakin itu yang terbaik. Itu yang terbaik, benar. Jadi kunci atau conclusion dari Bapak ini adalah waktunya nggak bisa singkat ya Pak. Jadi kalau misalnya baru naik kelas 12 atau bahkan udah di tengah kelas 12 baru memutuskan, itu mungkin kita ya udahlah apa yang dapat, mungkin dari orang tuanya juga seperti ini. Apa yang anak bilang, orang tua juga akhirnya kita riset seadanya dan akhirnya memutuskan itu. Dan kunci dari Pak Daniel atau tips dari Pak Daniel yang bisa kita tangkap adalah butuh waktu. Mungkin dari mulai kelas 11 bahkan dari kelas 10 ya Pak sudah mulai kita bisa gali gitu. Walaupun itu cocok di saya, belum tentu di orang tua yang lain atau anak yang lain cocok. Benar. Kalau case-case seperti putra dari Bu Leni mungkin ya udah dari kelas 12 baru naik kelas 12 atau di tengah tinggal cari universitas ya Bu ya, karena memang sudah ada jurusan yang memang sesuai dengan passion dan sekarang juga ada bekerja di bidang tersebut gitu. Nah, kalau dari Bu Leni mungkin agak sedikit simpel begitu Bu, bagaimana? Kalau anak saya puji Tuhan ya, dia cepat dewasa. Kalau saya lihat dari segi umur, dia lebih cepat dewasa. Dia lebih banyak action daripada talk. Exactly like the father. Dia bicara, dia less talk tapi actionnya banyak. Nah, kalau yang saya lihat, orang tua harus penting yang dari segi kejiwaannya. Kita harus memberikan sesuatu, apa yang anak kita lakukan dia harus cintai. Jangan berlawanan dengan hatinya. You love your job, you love what you taking in your school. Of course, Mami. Nah, itu sangat penting, jangan berlawanan gitu.
Tapi berarti ibu tipe yang pada saat putra ibu memutuskan oke, saya ternyata passion seperti ini sama dengan profesi papa, ada perdebatan nggak pada saat itu, Bu? Oh enggak ada. Justru anak tuh lebih antusias bertanya terus ke bapaknya. Oh oke. Dia tahu itu bidi karena dia udah lihat kan ruangan kerjaan bapaknya kan rignya apanya semua diceritain lah pengalaman dari dia nol juga. Jadi udah gitu kebetulan memang waktu di SMA talenta dia memang mau jadi engineering gitu. Sudah terlihat ya, Bu ya. Udah terlihat banget gitu. Dan dia tuh juga di samping itu dia kalau melakukan sesuatu dia langsung action, "Mom, I wanna go exercise." I feel like that. Dia punya dia punya sesuatu yang bikin membanggakan orang tua. Kadang saya menangis, anak cepet dewasa. Terus kadang-kadang, "Mom, I wanna cook, what do you want to cook? You know how to cook?" Easy. Jadi semuanya yang dia tersimpan di otak apa yang dia lakukan langsung dia action. Itulah seni jadi orang tua ya Pak. Beda anak kan seni jadi orang tua. Beda anak kan beda. Kalau James mungkin mau explore dulu gitu ya Pak, mau explore beberapa. Tapi kalau dia lebih banyak melakukan sesuatu yang Mami, Daddy, do what I do for you. This is what I did. Dia selalu melakukan seperti kebanggaan gitu. Karena dia bilang, oke, Mami jangan sedih dong kalau aku lagi kerja, nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kan namanya di tengah laut kebayangin ya gitu. Iya tentu, Bu, jauh lagi dari orang tua. Jauh lagi, tapi disitulah saya jadi batin sama anak itu lebih kuat gitu. Oke. Dari perspektif Bu Eni nih sekarang, kalau Bu Eni kan ada di posisi atau di posisi yang memang orang tua yang akhirnya riset dulu menentukan karena putri ibu sendiri memang belum siap untuk menentukan jurusannya. Bagaimana? Ada nggak sih perbedaan? Oke, ternyata pada saat Bu Eni memberikan atau diskusi dengan putri ibu, kayaknya mama papa mutusin kayaknya international culinary business bagus karena bla bla bla, setelah itu kita bisa buka bisnis dan lain-lain. Terjadi perdebatan nggak Bu pada saat itu? Banget, oke. Jadi mungkin kalau saya dengar ceritanya Pak Daniel, Bu Leni, kok enak ya anak mereka bisa bisa punya keluar dari mulutnya saya bisa ini, saya bisa ini. Beda sama anak saya ya. Kalau anak saya itu dia karena memang dia tiap hari kan sukanya gambar. Saya tahu banget dia memang talentanya di situ. Tapi saya kan tidak ingin apa yang udah kita alamin terulang lagi sama dia. Kalau bisa anak kan harus lebih bagus karirnya daripada kita, kan seperti itu ya. Nah karena itulah saya kasih dia pandangan-pandangan. Sekarang itu kuliah bukan cuma itu aja. Dan saya kasih dia 3 pandangan kampus yang mana menurut saya ya SGU tuh di kampus lain nggak ada. Ya itu terutama kulinernya kan di kampus lain nggak ada. Dan nanti kan 1 tahun ada program yang ke 1 tahun ke Jerman atau ke Swiss itu kan. Benar. Nah itulah poin penting saya yang saya garis bawain kenapa saya pilih di SGU ini. Oke, ini modal besar kamu untuk kamu mau berkarir jadi profesional atau itu jadi dia. pebisnis. Saya kasih pandangan dia seperti itu. Saya bilang kalau kamu cuman nurutin talenta kamu, nggak ada beda kamu sama mama papa nanti. Mama papa udah lulusan kita angkatan tahun 99. Oke. Kamu sekarang angkatan udah jauh melompat. Kamu mau mengulang lagi apa yang kita alamin untuk apa? Saya bilang gitu kan. Kamu lihat hasil dari mama papa. Kita kan dulu interior design ya. Dan akhirnya pun sekarang interior design saya udah saya tinggalin dan saya akhirnya terjun ke dunia bisnis. Saya usaha dagang. Akhirnya pun yang bisa membesarkan saya adalah dagang saya dan usaha saya kasih dia pandangan bahwa yang bisa membesarkan itu bukan dari seni kita, tapi dari usaha kita yang sekarang ini loh, saya bilangan gitu. Dan kamu itu sekarang angkatan baru, angkatan yang banyak lah jurusannya yang bagus-bagus. Saya ya berdebat di situ. Jadi ketika saya itu terus bilang ya udah mah kalau gitu aku nggak apa-apa mau gitu. Akhirnya dari saya kasih pandangan seperti ini ya tadi kan kata Bapak benar juga sih, memang dia ya kalau anak-anak tadi ya Pak dibilang
dia mau gambar anime lah, mau gambar inilah. Saya bilang kamu mau jadi apa? Saya bilang kamu kalau mau jadi anime kamu kalau ke Jepang. Lah orang Jepang lebih jago daripada kamu, saya bilang gitu kan. Terus di Indonesia kamu gambar anime mau kemana? Saya bilang kan gitu ya. Saya kasih beberapa banyak lah pandangan saya untuk berdebat sama dia, dan akhirnya saya kasih satu poin penting ke dia. Kamu nanti pilih SGU di kuliner, ada 1 tahun ke Swiss, kamu di sana akan dilatih beda dari yang kita udah alamin. Saya bilang kan begitu kan. Akhirnya di situ dia mau. Kalaupun kamu misalnya kan ini pandangan saya sebagai orang tua. Kalau seandainya pun kamu nggak bisa ngikutin sebagai untuk seperti harapan kita buka usaha, setidaknya itu berguna untuk kamu hidup sama keluarga kamu. Ya kan seperti itu, karena kulineri kan pasti dia akan mengurusin anak dan suaminya nanti. Saya bilang kan gitu. Ya udah seperti itu, akhirnya dia menerima gitu, dan dia sekarang udah mulai suka sih lihat apa kuliner gitu. Dan saya banyak kuliner sekarang kan itu macem-macem. Dan sekarang kayak kemarin pas COVID yang bisa nggak mati kan kuliner ya kan. Nah itu saya kasih pandangan dia seperti itu. Kamu lihat semua kantor pada tutup, semua usaha pada tiarap. Yang nggak tiarap cuma usaha mama papa sama kuliner. Saya bilang kuliner orang nggak akan mati, saya bilang gitu, karena kamu butuh makan. Saya bilang kamu nggak usah pergi keluar, di rumah pun kamu buka usaha pasti laku. Saya bilang gitu. Apalagi ditambah dengan pemilih, mungkin salah satu faktor yang akhirnya memutuskan untuk ambil kuliner juga adalah ilmu bisnisnya tentunya. Nah itu dia kan saya bilang, meskipun dia punya talenta gambar, saya bilang talenta gambar kamu nanti di kuliner pun kepake. Karena untuk plating kamu, untuk penataan kamu di meja, untuk kamu bikin kue atau apa, seni pewarnaan atau apa, itu kepake. Gak ada ilmu yang gak kepake, saya bilang gitu. Ya saya debat di situ aja sih sama dia, karena dia jiwa seninya kan nurun ke kita kental banget ya. Ya udah di situ jadinya agak susah. Nah, kita udah dengar perspektif dari masing-masing Bapak Ibu di sini. Nah, setelah akhirnya memutuskan jurusan, kalau James sendiri memilih Global Strategic Communication ya Pak ya? GS. Iya, Global Strategic Communication. GSC benar Pak. Ini istilah yang juga kayaknya baru nih. Baru saya benar kan? Di sini kan kayaknya. Iya semuanya baru. Ya. Memang karena salah satu core value USG itu adalah study program inovatif atau inovatif study program Pak. Jadi memang kita tidak hanya buka public relation, tapi juga combine dari beberapa bidang ilmu di ilmu komunikasi itu sendiri. Nah sedangkan Haskell adalah industrial engineering ya Bu. Engineering memang passionnya Haskell sendiri, dan Fahira untuk international culinary business. Nah setelah akhirnya memutuskan untuk memilih jurusan ini, menurut Bapak Ibu di sini bagaimana Bapak Ibu memastikan bahwa setelah diskusi tentunya akhirnya memutuskan jatuh cinta terhadap jurusan atau jurusan yang akan ditempuh, itu salah satu kuncinya pasti. Bagaimana cara Bapak Ibu memastikan untuk ini nggak salah nih sebenarnya? Mungkin pada saya. Iya. Ya di dunia ini nggak ada yang pasti, selalu ada resiko gitu. Jadi selalu kita juga harus kasih satu wejangan sama anak, seperti Ibu Eni tadi bilang. Ya namanya hidup, satu yang pasti adalah ketidakpastian. Oke, yang penting terus didampingi gitu ya Pak. Betul, iya kan. Di dunia bisnis juga kita pasti cuan. Ternyata COVID. Siapa bilang gitu. Ternyata tiba-tiba COVID ya Pak. Iya. Oke. Sukses itu adalah satu sukses adalah hasil dari 9 kegagalan. Pasti gitu. Kita kalau mau jadi bagus di bisnis juga pasti belajarnya dari gagal-gagal dulu. Iya kan? Baru setelah itu dapat kuncinya. Demikian juga dengan semua profesi yang ada. Jadi menurut saya bahwa yang perlu di manage adalah risk management. Oke. Bagaimana nanti kalau ternyata salah, apa yang dia harus bisa lakukan. Karena saya dapati juga bahwa ada orang-orang yang sangat optimis dengan pilihannya, tetapi waktu masuk ke dunia nyata dia blank loh, kok begini ya. Dan banyak juga yang seperti tadi kita baru ngobrol di masa-masa COVID dan pandemik, ada yang akhirnya memutuskan dia commit suicide loh. Karena apa? Karena harapannya hancur gitu. Yang paling parah adalah commit suicide.
Atau yang kedua juga banyak anak-anak yang lagi kuliah ternyata harus COVID dan hanya belajar di rumah, akhirnya putus pengharapan. Loh, masa depan saya mau jadi bagaimana kalau cuma belajar sehebat-hebatnya cuma pakai komputer, ya kan, lihat kiri kanan gak ada apa-apa. Banyak yang putus pengharapan luar biasa. Kenapa? Karena gak siap menghadapi apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Tidak sesuai dengan plan ya Pak. Tidak sesuai dengan plan. Nah, jadi saya sendiri, walaupun saya rohaniwan ya, rohaniwan itu kan pasti nyampe ya kan, Tuhan bersamamu, pokoknya ada masalah pasti nyampe. Nah itu cuma dari satu sisi, tetapi dalam dunia realnya ya nggak, kita harus punya fighting spirit yang kuat dan risk management. Nah jadi bagaimana menyikapi kalau ternyata tidak sesuai, ternyata waktu dijalani bukan kemauan dia ataupun ada faktor luar, ternyata berbeda. Saya lihat justru itulah kemampuan manusia. Manusia sanggup bertahan dan sanggup berubah haluan dan tetap sukses. Gitu. Contoh mungkin Colonel Sanders kan dengan KFC-nya, dia udah begitu lama ini bukannya iklan ya. Tetapi dari segi kehidupannya dia sudah begitu banyak lama di militer, tetapi tiba-tiba umur senior dia berubah menjadi tukang masak, walaupun dia di militernya juga tukang masak. Jadi itulah yang menarik sebetulnya di dalam kehidupan. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap punya fighting spirit untuk menghadapi semua perubahan yang ada. Kita orang tua hanya berusaha agar perubahannya nggak terlalu besar. Risk manajemennya bisa tetap kita kelola. Dan tetap bisa ada solusi di luarnya. Tetapi memang inilah seni, sekali lagi, memberikan benih tersebut di dalam diri anak. Sehingga mohon maaf, misalkan waktu dia kuliah ternyata orang tua dipanggil Tuhan misalkan. Nah dia kan harus punya fighting spirit yang dulunya tadi mensupport dia, memotivasi dia, ternyata nggak ada. Nah dia udah harus prepare gitu. Jadi sekali lagi saya sih cukup melihat SGU pada program-programnya membantu siswa-siswanya menjadi mandiri, itu misalkan belajar keluar. Benar. Mungkin yang tadinya, nah ini kan karena semata wayang semua kan, tadinya tidur aja masih di our own room ya, nah betul kan? Nah biasanya semata wayang begitu. Udah kangen. Tapi waktu begitu, nah dia harus bisa ambil keputusan mandiri sendiri, gitu. Harus bisa betul-betul berdiri sendiri sejak di masa kuliah. Benar. Supaya bisa bersaing di dunia internasional. Karena memang perlu diakui negara-negara Asia itu lebih ke patrilineal dan matrilineal. Anak-anaknya lebih banyak pengaruh di orang tua, gitu. Kalau mau lihat dari sisi negatifnya masih kurang cepat matang, gitu. Walaupun kalau di dunia barat kematangan gitu ya. Nah, kematangannya kebablasan. Nah, ini yang perlu orang tua kalau menurut saya bisa menyajikan kepada anak-anaknya sebuah kesempatan semakin dewasa, mandiri, dan bisa punya manajemen risk yang kuat waktu rencana berubah. Oke, luar biasa. Jadi memang fungsi orang tua adalah mendampingi untuk membuat mental mandiri, dilengkapi dengan disertai dengan pemilihan yang kalau di Jerman nggak mungkin mau pilih rumah sewa pada saat misalnya ke sana terus telepon orang tua juga dulu, itu kan agak terlalu jauh ya untuk pilihan-pilihan kecil yang memang harus ke orang tua, itu mungkin tidak bisa dilakukan. Itu yang membuat mereka lebih mandiri sebenarnya biasanya Pak. Nah, mendampingi tentu yang menjadi catatan kita di sini. Kalau dari Bu Leni sendiri bagaimana Bu? Ya nggak jauh dari Bapak Daniel juga. Kita sebagai orang tua semangat support tentu selalu, karena karakter kita kan kadang-kadang kita nggak bisa baca. Kadang-kadang saya suka ngintip di kamar, ngapain tuh anak gua, suka ngelamun. Karena kan we passing, kita sudah melewati masa pada umur-umur sekian. Jadi walaupun berbeda generasi, berbeda milenium ya. Jadi kita sebagai orang tua kasih support, kasih semangat, kasih kebahagiaan yang dari orang tua yang nggak bisa disamakan dengan nilai harta. Iya, itu juga pergaulan nomor satu, kita mesti alert kawan-kawannya siapa. Benar. Iya, karena juga saya kan pernah muda walaupun sekarang saya masih muda juga sih. Pergaulan itu mempengaruhi karir.
Jadi memastikan bahwa orang tua ada. 90%. Anak saya sejak kerja offshore, dia usianya baru 18. Teman-temannya 40 ke atas semua. Dia sejak kerja more mature. And the behavior also, memang dia lebih dewasa sebelum kerja juga. Dia orangnya ya semuanya dari bapaknya. Kalau saya lihat dari bapaknya, karena bapaknya ini kan juga dulu kan pada saat dia muda kan memang wajib militer ya. Jadi disiplinnya ada, karakternya juga dari dia. Terus dia nggak pernah nyuruh mami masakin aku dong, nggak. Dia masak. Palingan sekarang kan lihat YouTube gitu. Jadi memastikan kemandirian anak. Kemandirian anak sudah terlihat, terlihat. Jadi ya saya bangga saya punya anak satu gitu, tapi walaupun memang jauh gitu, tapi kita sebagai orang tua harus kasih support dan kita harus komunikasi paling penting. Paling penting. Komunikasi, support. Jangan kita diamkan kalau dia tidak bicara dalam 24 jam, jangan kita diamkan. Kita harus tetap harus. Berbeda kalau dia sudah kalau udah menikah udah urusan istrinya kan ya. Tapi kalau untuk masa depan anak saya ini sepertinya semuanya everything like the father lah. Linknya aja kerjanya udah dari bapaknya gitu. Jadi kita cuma kasih semangat aja. Semangat, menanamkan jiwa mandiri dan memastikan bahwa apapun yang terjadi, misalnya amit-amit ternyata pilihannya salah, orang tua ada di sini untuk selalu mensupport. Tapi satu yang saya sangat banggakan di SGU, manajemen sistem pendidikannya ini, dia kan ada seperti apa sih? Internship, leadership kerja apa? Magang itu sangat penting. Sangat penting magang. Pada saat di situ, saya sebelum mempunyai karir, saya juga pernah magang bagaimana caranya. Disitulah dia harus merasakan kerikil-kerikil menuju tangga ke atas untuk menuju sukses. Iya, itu menjadi modal awal sebenarnya. Modal awal juga kalau nggak salah global juga ya magangnya ya. Iya. SGU, I love SGU for my son future. Top Marco top gitu ya. Top Marco top. Sekarang ke Bu Eni, Bu, bagaimana Bu? Ya kalau saya sih ya itu tadi ya, anak saya tuh beda dengan anaknya Pak Daniel sama ini. Jadi mungkin di sini saya yang lebih banyak berperan ya. Mungkin kalau boleh dibilang saya agak otoriter, memang saya agak otoriter. Habis mau gimana, kalau tanya dia jawabnya terserah. Kalau nggak ditanya dia diem aja. Otomatis saya kan sebagai orang tua mesti memang saya yang lebih bawel ya. Untuk ya tadi kata ibu, jangan diemin anak kalau dia nggak ngomong selama 24 jam. Nah itulah sebabnya kenapa kita perempuan bawel banget ya Bu. Selalu nanya apapun yang dia nggak tanya, kita suka nyari-nyari aja pertanyaan gitu kan, supaya kita tahu apa yang dia rasain gitu kan. Nah, itu satu hari saya selalu bilang ke anak saya, I love you my son is always every day. I love you, mommy love you son. Itu kata-kata pada saat dia pergi dia terngiang. My mom loves you. Karena what I did, that's when my mom with my dad in my family. Dimanapun mereka berada ada orang tua yang selalu menunggu dan mencintai. Every day, kadang-kadang kalau bapaknya lagi nggak ada kan kita kan rumah besar, anak cuma satu. Kadang ngintip love you, mommy love you too. Walaupun kita jangan kosong gitu. Tapi itu yang bikin bakti dekat. Nanti pada saat dia jauh dia akan menangis. Habis mama. Jadi kalau deket dibilang bawel, tapi kalau jauh dikangenin ya. Itu dia. Ya. Bapaknya juga selalu bilang. Kalau bapak bilang, "Hey my boy, love you my boy." Ya Bu Eni. Iya. Cuman berbedanya di sini kalau anak saya kan memang SMA-nya di asrama ya. Asrama di IPS. Jadi memang sudah terpisah ya Bu. Sudah terpisah karena ya saya mencoba dia supaya untuk mandiri. Dari SMA itu dia saya taruh di asrama di IBS itu yang 2 tahun SMA selesai itu kan. Di sana pun juga ya beda lah sama sekolah SMA yang biasa gitu kan. Saya memang selalu kasih anak saya itu sekolah yang beda sendiri karena memang anak saya itu ya seperti itu. Kalau nggak ditanya ya sudah, dia anggap itu biasa aja. Makanya di sini mungkin kalau dibilang saya otoriter ya memang saya otoriter karena ya untuk kebaikan dia juga.
tapi saya lihat berdasarkan kemampuan dia. Gitu. Saya pilih kenapa saya masukin ke kuliner karena saya yakin dia bisa. Kalau di bidang lain saya yakin dia nggak bisa ngikutin, malah stres. Saya bilang kuliner itu kuliah yang menyenangkan, karena kalau kita kuliah praktek kan banyaknya menyenangkan ya daripada yang harus banyak menghafal. Ini kalau kita orang seni nih, saya kan berdua orang seni, saya udah ngalamin. Saya nggak suka menghafal dan tidak suka menghitung. Kita lebih suka praktek gitu. Kalau praktek gagal ya sudah ulang lagi. Tapi kalau teori sampai botak pun kalau saya nggak hafal ya sudah nggak hafal. Susah. Karena kita memang otaknya bukan otak yang pinter-pinter banget dan yang ini banget. Cuman kalau praktek gagal bisa coba lagi, praktek gagal coba lagi gitu kan. Ya seperti itu aja sih. Jadi memang dengan walaupun misalnya pemilihan jurusan ternyata memang langsung dari Bu Eni, tapi tentu dengan berbagai pertimbangan yang memang dimiliki oleh anak dan passion yang memang sekiranya dia mampu karena memang versinya dari Putri Bu Eni berbeda dengan putra Pak Daniel dan Bu Leni ya, yang memang bisa speak up. Putra mereka ini pinter-pinter. Karena sama orang tua cuma saya sama Bu Leni aja pinter ngomong. Tuanya mungkin pinter-pinter. Nah kalau kita berdua terlahir dari seni ya Pak. Anak itu lebih dekat sama bapaknya. Kalau orang seni itu, aduh orang seni boleh dibilang tuh apa ya, otaknya mungkin ya sudah kita nggak bisa berpikir keras gitu loh. Cuman kita ya kayak tadi ngeliat, begitu masuk saya lihat ruangan ini oh ngeklik di saya ngerasa nyaman, saya ngerasa homey, saya ngerasa ini. Ya seperti itulah kita orang seni gitu kan. Kalau Bu Leni tadi kan suaminya engineering, bapak juga ini, waduh pinter semua. Saya tadi udah ngedol sih sebenarnya. Waduh yang gue hadepin orang pinter. gue bisa apa ya nanti? Balik lagi seperti pada yang tadi seni. Iya. Orang yang memang belum jadi parent pun nggak akan tahu ya Pak ya, karena menjadi parent bukan tentang 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Tapi itulah seni bagaimana Pak Dani lah berdiskusi, nyemplung langsung bagaimana Bu Leni yang ternyata memang dari putranya sendiri memang sudah memiliki jurusan yang dia mau dan akhirnya mendampingi untuk mencari yang tepat begitu. Nah versi dari Bu Eni. Kalau dari saya sebenarnya anak saya tuh lebih dekat dalam dunia pendidikan ke bapaknya. Karena kan bapaknya juga kan orang asing, komunikasi juga kan bahasa Inggris. Kalau maminya kadang-kadang kan ngomong bahasa Indonesia. Nah anak saya ini dari bayi ini kan memang pendidikannya semua bahasa Inggris. Dengan bapaknya itu lebih klop. Jadi cara mendidik kalau untuk urusan PR, Dedi gitu. Jadi dan versi Bu Eni sendiri memang langsung dari parent yang menentukan, tentu dengan beberapa diskusi dan akhirnya putrinya menyetujui dengan pilihan tersebut dan mendampingi terus ya. Kita udah sampai di akhir Pak, ternyata sudah kurang lebih tidak terasa ya? Tidak terasa banyak dengan diskusi yang luar biasa seru di sini dan kita berharap semua perbincangan kita di sore hari ini bisa memberikan insight-insight bagi pendengar dan penonton di YouTube kita juga. Terakhir dari Pak Daniel, Bu Leni dan Bu Eni, saya mau minta singkat saja mungkin berupa pesan atau pesan terhadap orang-orang di luar sana, mungkin tidak bisa diterapkan untuk semua orang tua juga tentunya dalam pemilihan jurusan dan berdiskusi dengan anak-anak tentang pemilihan jurusan. Mungkin dari Pak Daniel dulu Pak. Kalau untuk pesan, boleh nggak? Bukan hanya pesan buat orang tua, tapi buat SGU juga nih, kesempatan ini. Iya, tentu Pak. Betul. Jadi kalau saya melihat dari wajah orang-orang tua, mungkin dari sini ada Bu Eni, Ibu Leni dan saya, kita semua berikan yang terbaik buat anak kita. Dan juga seperti tadi Bu Leni sudah bilang, SGU ini pilihan yang tepat. Sampai detik ini saya rasa ya saya harus bilang SGU ini pilihan tepat karena saya sudah memilih, masa dia bukan pilihan tepat. Nah jadi dari kita semua sudah berikan yang terbaik. Anak juga kalau saya lihat sudah mempersiapkan yang terbaik. Nah, jadi SGU juga harus memberikan yang terbaik ya. Jadi memberikan yang terbaik. Kita berdoa supaya SGU bisa punya gedung sendiri. Nah, dan juga program-programnya lebih banyak dikenal dan juga semakin terekspos dan bisa punya link-link di luar yang semakin mantap sehingga anak-anak kita juga akhirnya di tengah jalan tidak ada yang berkata kok di luarnya aja ya. Nah, waktu di dalamnya ternyata berbeda. Nah, jadi tetap semangat buat SGU, tetap berikan kualitas yang terbaik dalam pendidikan dan juga membantu anak-anak kita
terekspos dengan semua hal yang semakin modern dan semakin global. Benar, sesuai dengan salah satu core value lagi Bapak Ibu tuh global network opportunity and activity sebenarnya Pak yang kita usung. Yes. Nah, mungkin pesannya yang buat orang tua dari kantor SGU. Ya, Pak. Iya. Buat orang tua, walaupun mungkin bisa memilih SGU atau tidak, benar, tetapi pilihlah sesuatu yang sekali lagi membuka kesempatan-kesempatan lebih besar buat anak. Oke. Karena seperti Bu Eni tadi katakan, kita kan sudah ngajalanin nih. Bisa saja bukannya kita berkata satu profesi lebih jelek dari yang lain, tapi karena setelah kita jalanin, ternyata it's not as good as it looks, dan kitalah yang sudah jalanin. Nah, inilah kesempatan kalau bagi para orang-orang tua yang sudah punya anak dan mau masuk ke university, kesempatan untuk memberi ruang lebih luas buat anak berkarya, bereksplor, dan kita sedikit satu langkah mundur untuk tidak terlalu otoriter, walaupun sekali lagi dengan konteksnya gitu, tidak terlalu otoriter dan tidak terlalu berkata kalau anak mama harus jadi dokter. Nah, kalau anak papa harus kayak papahnya dalam konteks paksaan, bukan dalam konteks melihat kompetensinya, melihat segala sesuatu yang positif. Karena banyak juga yang ternyata DO bukan karena nggak punya uang, bukan karena nggak punya kompetensi, tapi waktu ditanya kenapa begini-begini, padahal nilainya IPK-nya 3,5, udah fed up. Kenapa? Karena passionku bukan di sini. Akhirnya saya punya kawan semester 7 DO. Karena akhir ya Pak. Dan medical doctor lagi. Karena mungkin 7 semester ke belakang karena 7 semester dia ya, Pak, ya? struggling. IP 3,5, nggak ada masalah keuangan, tapi fed up di pikirannya. Dan aku nggak mau jadi dokter. Jadi maunya jadi apa? Aku mau jadi IT. Akhirnya semester 7 dia drop out, ambil S1 lagi jadi IT. Gitu. Dan hal-hal begitu perlu kita soroti. Jangan sampai semua adalah satu arah keputusan. Jadi menurut saya ini yang perlu kita renungkan sama-sama. Jadi tidak apa-apa kalau gagal, bangkit lagi. Tidak apa-apa kalau ternyata salah jurusan, masih ada banyak jalan menuju Roma. Dan berikan porsi yang semakin luas agar anak kita bisa punya fighting spirit yang sama dengan dunia global. Thank you. Oke, terima kasih Pak Daniel. Bu Leni? Kalau masukan saya sebagai orang tua, pertama untuk SGU dulu ya. SGU juga ya Bu. Harus nih kayaknya memang perlu dua-dua ya Bu. Dua. Saya bangga. Pas jurusan anak saya dan kami juga kan nggak jauh tinggal. Nggak jauh ya Bu. Jurusan anak saya. Nah saya cuma kasih masukan aja. Karena masing-masing jurusan ini kan sangat dipergunakan untuk masa depan, untuk pemerintah bekerja, swasta maupun non government ya. Maksud saya kasih masukan, bikinlah sesuatu yang kreatif setiap masing-masing jurusan. Sekarang udah dunia media sosial. Kalau bisa bikin perlombaan apa, coba kamu yang bagian insinyur, kamu bikin ini dari bahan ini gitu. Jadi di situ terlihat kreatif, inovatif, kecerdasan anak dan kemauan si anak ini. Berikan semangat gitu. Jadi si anak ini terus the way he thinking, dia punya ide kreatif gini. Ntar kalau juara 1 dapat apa? Oke, kamu dari bahan air, umpama yang jurusan masing-masing, dia bisa menghasilkan gas atau enggak. Ada kalau nggak salah orang kampung dia bikin pipa. Itu kreatif banget. Itu dia karena dia kreatif, akhirnya dia dipakai kan sama menteri apa itu, dipakai hasil kreatif dia. Saya mau bikin inovatif, kreatif untuk mencerdaskan aja. Jadi anak itu jangan dikasih waktu lama apa ya? Hanya teoritis ya. Hanya teoritis. Jadi praktik. Applied science. Ini loh SGU loh. Karena kan jurusannya banyak. Kayak dunia kuliner. Iya. Masa chef Indonesia nggak bisa global? Gitu. Ayo oncom dicampur burger rasanya apa? Gitu. Itu contoh. Oncom dicampur burger. Oke. Catat nih chef kita. Iya, maksud saya sesuatu yang new. Dan terus, inovatif gitu ya. Kreatif gitu. Terus udah gitu sekarang kan dunia medsos. Orang-orang kan
medsos sambil duduk sambil apa-apa kan nggak jauh. Mau ada apa ya? Itu masukan yang sangat penting. Oke. Kalau untuk orang tua Bu? Kalau untuk orang tua kita jangan terlalu galak sama anak. Okay. Mungkin kalau suamiku bilang aku terlalu manjain anak, mungkin karena satu gitu. Jadi kita jangan terlalu galak. Walaupun kita mau marah, tone suara itu mempengaruhi jiwa anak. Yang kita nggak bisa jawab. Kita mau marah tapi jangan jangan sayang. Dia nggak akan melakukan. Itu yang untuk pengen apa? Kalau kita pengen bikin anak kita jangan stres. Oke. Sekolah PR udah stres, saya kan pernah juga sekolah. Apalagi di rumah sama mami dedinya. Kasihan loh, apalagi saya lihat mata pelajaran, mama nggak mudeng sama dedi aja deh kalau ada PR-nya kan, gitu. Jadi kita tuh jangan terlalu galak dan kita pun tone kita itu mempengaruhi kejiwaan anak. Kalau berbicara. Oke. Itu sangat penting untuk di kemudian hari masa depan dia. Terima kasih Bu Leni. Sekarang terakhir ke Bu Eni. Ini pesan untuk SGU juga ya. Untuk orang tua sebenarnya. Untuk orang tua juga. Apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Enggak sih, sebenarnya kan saya kalau cuma SGU, saya cuma pesannya gini, bener tadi. Kalau bisa SGU harus punya gedung sendiri. Karena setiap saya ditanya orang, Bu Eni anaknya kuliah di mana? Jujur orang pada nggak tahu SGU. Apa tuh gitu ya? Kan? SGU apaan tuh katanya gitu kan. Begitu saya jelasin, emang nggak tahu Bu. Saya buka ini ya, saya gini. Pas saya bilangin gini-gini, wah pasti bagus mahal ya, pasti ngomongnya begitu. Ya kalau mahal relatif, saya bilang gitu. Nah tapi dari situ aja SGU sebenarnya belum dikenal. Oke. Nah, jadi kalau bukan orang tua, maaf ya, orang tua yang suka rajin searching atau yang apa, cari banyak informasi, nggak akan tahu SGU gitu ya. Kecuali saya pun sebenarnya tahu SGU itu referensi teman. Oke. Saya nggak tahu SGU. Direferensikan ya. Nah, saya direferensi sama teman. Kalau ada kampus yang bagus SGU itu kemarin saya mau masukin dia sebenarnya di data science itu kan. AI data science. Cuman menurut saya kayak anak saya nggak nyampe deh otaknya ke situ kan gitu. Mungkin bukan passionnya di sana iya, ya. daripada dia stres kan. Udah ternyata di sini ada kulineri, ada hotel, ada kayaknya anak saya cocok ke sini gitu. Itu pesannya saya, cuman itu aja sih. Karena nggak banyak orang tahu tentang SGU. Oke, terima kasih. Cuman itu aja. Nah, kalau untuk yang orang tua ya, kalau mau nyariin anak, mungkin saya lebih terapin kalau anak saya sendiri lah ya. Ngecek ibu benar. Kalau ya itu lagi tadi, kalau anak saya tipenya kan introvert dan dia tidak tahu harus mau kemana, tidak punya pilihan. Kalau anak seperti itu saran saya ya kita orang tua yang harus rajin mencari, lebih aktif ya, rajin mencari anak kita amatin dia cocoknya kemana dan sanggupnya apa kayak gitu, tanpa harus kita kasih dia beban yang lebih, meskipun itu arahan kita gitu ya, dan kita kasih dia pilihan kalau bukan pilihan ya, maksudnya gambaran kenapa kita kasih ini, kenapa nggak sesuai pilihan dia, kita kasih dia alasan supaya dia bisa terima setelah nanti kuliah. Oh ternyata memang mama masukin ke sini udah sesuai dengan saya nih, gitu kan, kemampuan saya nih, meskipun awalnya bukan pilihan dia gitu kan. Ya seperti itu. Yang kedua juga supaya nanti kalau misal di tengah jalan dia merasa berat, kita tuh orang tua bisa kasih dia support yang lain. Misalnya tadi kayak dia kok masak susah. Jujur anak saya nyalain kompor aja nggak pernah. Ya, saya bilang gitu, kamu jangan ada ngomong kata susah dulu kalau belum dicoba. Ya, kalau saya bilang kalau belum ada kata belum dicoba, belum dipraktekin, jangan ngomong nggak bisa. Makanya saya masukin dia ke sini supaya banyak prakteknya, yang tidak banyak teorinya. Karena kalau banyak praktek kan otomatis dia akan praktek terus, kalau gagal pun nggak masalah gitu kan. Ya itu aja sih. Luar biasa, kita sudah mendengar perspektif dari masing-masing orang tua yang luar biasa di sini. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Daniel, Bu Leni dan Bu Eni. Kita akhiri di edisi pertama dari Peres dari SGU di edisi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.